jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar bersama saya Imo Firdani. Dan kali ini saya telah bersama salah satu mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki prestasi di bidang kewirausahaan. Dan berkat inovasinya tersebut, beliau menjadi salah satu mahasiswa yang sekaligus menjadi seorang pengusaha. Mari kita berkenalan dengan beliau. Oke, halo, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah diberi kesehatan ya Mbak. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mulai terkait pertanyaan-pertanyaan di podcast ini, bisa perkenalan sekaligus menyapa Sobat Untidar yang ada di rumah nih. Oke, halo Sobat Untidar. Perkenalkan, nama saya Kurwato Aini Aziza. Saya biasa dipanggil Mbak Aini ya Mbak. Oke. Saya dari Prodi Aquaculture. Saya angkatan 2020. Oh, angkatan 2020, Iya. Prodi Aquaculture. Iya. Dengan nama panggilan Mbak Aini. Iya. Oke. Selanjutnya langsung aja ke pertanyaan terkait podcast di hari ini ya Mbak. Kalau boleh tahu, ini kan pemilik dari usaha apa ya Mbak namanya? Nama usahanya itu Spice Bite Wonton. Oke, Spice Bite Wonton. Iya. Itu makanan ya Mbak? Iya, makanan Oke, Mbak. kalau boleh tahu nih, diceritain awal mula berdirinya usaha wonton ini dan sudah sejak kapan sih berdirinya? Oke, kalau untuk mengulik awal mula usaha saya ini, itu awal-awalnya itu saya sebenarnya berniat buat membawa kuliner dari kota asal saya, yaitu kota Bekasi, ke kota Magelang ini. Lalu waktu itu tuh saya mikir kuliner apa ya yang mau saya bawa. Terus saya juga di situ berpikir makanan yang ramai di sana apa. Terus muncullah pikiran saya pada saat zaman itu tuh di Bekasi tuh rame makanan pangsit. Tapi di sana tuh pangsitnya itu ada campuran sayur-sayurannya Mbak, kayak toge, terus sawi kayak gitu-gitu. Lalu saya mulailah di situ searching di sosmed cara pembuatan pangsitnya, terus sama bumbunya itu ternyata namanya shea oil. Nah, ternyata itu tuh udah ada yang membangun usaha itu namanya tuh wonton. Nah, akhirnya saya mulailah tertarik di situ. Terus akhirnya saya menetapkan kayaknya saya mau ambil usaha ini nih gitu. Nah, terus abis itu saya mulailah riset. Nah, buat riset ini tuh saya enggak yang langsung menjiplak buat cara pemasakan semuanya itu dari sosmed itu enggak. Saya juga berinovasi. Saya berusaha buat membuat wonton sama bumbunya itu yang emang enak menurut saya dan juga ada ciri khas tersendiri gitu. Oke. Nah, terus akhirnya kita riset. Waktu itu aku cuma berdua awalnya sama temen aku. Nah, terus kita riset itu juga cuma sekali, itu sampai 3 kali sampai dapetin rasa yang bener-bener pas ya. Itu juga saya mulai bagiin ke teman-teman deket dulu, buat tester gitu kan ya Mbak. Nah, terus pas udah riset ketiga itu udah ngerasa pas, akhirnya kita memutuskan buat open PO. Nah, jadi open PO-nya itu bulan Maret 2023. Ya. Udah inget banget tanggalnya ya Mbak? Iya, saya ingat bulan sama tahunnya. Okay. Cuman tanggalnya lupa itu. Nah, itu kita mulai open PO. Nah, open PO pertama itu kita meledak banget. Karena kan aku tuh usaha sebelum wonton itu hype. Oh iya. Ya, jadi mungkin orang-orang juga kepo ya, apa sih itu wonton kayak gitu. Terus akhirnya kita tuh meledak banget. Nah, kalau nggak salah tuh sampai 70 porsi Mbak. Sekali PO ya? Ya, terus akhirnya kita buka PO lagi, di PO kedua itu juga meledak juga. Nah, terus setelah PO itu kita mulai ikut-ikut di event Untidar. Oke, apa tuh? Kita ikut di Untidar Selawat sama Gala Dharma. Oke. Ya, nah terus kita tuh waktu pas event itu juga sebenarnya mikir-mikir sih ini bakal habis nggak ya, soalnya waktu itu kita ngeberaniin buat bawa 50 porsi. Nah, terus akhirnya ternyata kita selalu rame dan kita juga selalu habis ludes kayak gitu tuh. Kita juga manis ya, Mbak. Iya, itu juga bersyukur tuh. Nah, terus dari adanya PO sama ikut event itu, akhirnya kita tuh semakin
berpikir kayaknya kita harus bisa ngelanjutin usaha ini terus gitu, soalnya Gimana udah caranya gitu iya, ya? soalnya udah dapet pasar Mbak, udah dapet pasar, saya ngerasa udah dapet pasar. Nah terus akhirnya kita karena masih berdua, kita mikirnya tuh kita masih butuh partner satu lagi, karena kalau cuma dua tuh kita masih kelabakan, Iya, kurang. kelabakan banget. Nah terus akhirnya kita terus akhirnya aku punya kenalan teman aku tuh, dia juga suka sering jualan-jualan gitu. Nah terus akhirnya kita sepakat buat buka di yang sekarang aku jualan. Iya. Itu lokasinya ada di Karangmuni atau Ngembik. Oke, Iya. selanjutnya nih Mbak, berarti itu awalnya dari iseng-iseng mau membawa budaya Bekasi ke Magelang gitu ya Mbak? Ya. Pernah nggak sih ikut perlombaan apa yang diadakan oleh Untidar dan bisa melanjutkan hal tersebut? Sebenarnya kalau perlombaan itu aku ikut di yang P2MW periode ini sih Mbak. Oke, Dan P2MW. iya, P2MW ini aku coba buat ngajuin biar apa ya, buat dapat pendanaan ya Mbak ya. Soalnya kan Karena udah dapat pasar juga kan? iya, soalnya kan aku juga masih mahasiswa, masih terbatas modalnya. Nah, terus kita juga coba ngajuin, terus alhamdulillah kita lolos terus sampai ke Dapat Belmawa. Iya, sampai di Birmawa berarti Iya. sampai ke yang tingkat akhir sampai apa Mbak? Tingkat akhirnya itu KMI, KMI Expo. KMI Expo itu apa sih? Kalau KMI Expo ini kayak kompetisi nasional, bener-bener semua universitas di Indonesia. Oke, berarti melibatkan seluruh universitas-universitas yang ada di Indonesia ya? Iya. Dan berarti itu untuk cara masuknya kan gak mudah kan ya Mbak? Pasti Tuh. step by step Tuh. sampai ke tingkat KMI tersebut. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Untidar nih, cara biar kita bisa lolos dari P2MW terus lanjut ke tingkat yang paling tinggi KMI, kiat-kiatnya tuh bagaimana sih? Oh, Dari sudut pandang Mbak Aini. berarti kayak tips gitu ya Mbak ya? Tipsnya. Oh, kalau misalkan tipsnya menurut aku sih kalian harus dibagusin pada saat kalian merancang proposalnya. Soalnya aku ngerasa aku bener-bener niat buat bikin proposalnya itu. Jadi kalian tuh jangan asal-asalan atau cuman yang penting bikin gitu, itu jangan. Jadi kalian harus ngisi ngebuat proposalnya itu benar-benar secara detail, dan biar dilihat dari tim menilai kalau usaha kalian itu benar-benar jelas udah terplanning, benar-benar sudah terplanning mateng gitu. Nah terus yang kedua, kalau misalkan kalian udah punya usaha sebelum dari kegiatan P2MW ada, program P2MW ada, itu bakalan punya potensi yang besar banget bisa lanjut sampai ke Belmawa. Oke. Karena kan kalau di Belmawa itu ada 2 tahapan Mbak. Apa Ada tahapan awal sama bertumbuh. Jadi kalau misalkan kalian masuk di tahapan bertumbuh, itu potensinya besar banget. Soalnya aku ngerasanya gitu. Karena aku kan udah berjalan sebelum dari adanya P2MW ini. Nah terus jadinya aku ngerasa itu peluang aku banyak. Nah terus juga soalnya tuh aku juga pernah tuh sering ditanya Mbak sama tim penilai, ini kalian cuman hanya memenuhi tugas atau enggak gitu. Nah terus akhirnya aku di situ kan bisa meyakinkan kan ya kalau usaha aku ini udah berjalan, terus juga aku juga punya inovasi dan juga planning lainnya. Nanti jadi setelah P2MW selesai pun aku juga bisa terus lanjut usahaku. Nah terus juga sebisa mungkin di usaha kalian ini, kalian tuh punya inovasi yang unik. Jadi emang kan kita kan mahasiswa kan pasti dituntut untuk berinovasi. Iya, kreatif dan juga inovatif. Iya, itu kreatif dan inovatif yang tinggi. Nah, jadi apa sih usaha kalian ini yang membedakan di pasaran? Kayak aku gitu kan, aku kan wonton. Emang sebenarnya tuh udah banyak ya. udah ada, itu iya. Udah ada di pasaran, di Magelang. Cuman yang ngebedain wonton aku ini, aku nekenin bahwa cita rasanya yang beda, yang pertama. Yang kedua itu aku menyediakan topping-toppingan dan juga varian mentai. Jadi itu kalau kalian cari di pedagang wonton lain tuh nggak ada, itu cuma didapetin di tempat aku aja. Oke, berarti ada yang mentai juga ya? Ada, Kak. Oke, harus nyoba nih pokoknya. Dan selanjutnya nih Mbak,
dalam menjalankan usaha ini pasti kan ada suatu kayak tantangan, tapi di balik tantangan tersebut kan pasti dari kita sendiri nih, dalam suatu hal pasti ada yang namanya solusi gitu kan. Nah, mungkin sejauh ini dari awal dulu sebelum P2MW terus bisa masuk ke P2MW sampai masuk ke KMI, itu tantangannya apa dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kalau tantangan itu yang pertama aku keterbatasan modal sih Mbak. Iya. Nah jadi karena kan aku masih mahasiswa, terus juga aku nggak masuk kategori ekonominya yang tinggi juga gitu. Nah terus tapi karena emang aku punya keinginan yang tinggi buat usaha itu, terus itu aku ngebuka usaha ini tuh aku dengan modal yang pas-pasan. Jadi nggak sampai 2 juta Mbak aku. Berarti emang bener-bener dari nol ya Mbak? Iya, nah itu sebenarnya itu menurut aku tantangan besar. Nah terus akhirnya aku tuh pakai dulu tuh aku sebelum yang sekarang ya, dulu tuh aku pakai meja bekas Mbak. Iya, meja bekas, terus hanya bermodalkan stiker gitu, yang penting ada stiker bonton gitu. Terus juga semua alatnya tuh kayak kompor, panci, itu tuh punya temen aku yang orang Magelang sini. Nah itu bener-bener kita dari ngepres nol, banget ngepres, ya. meminimalisir dana ya buat keluarnya supaya nggak terlalu banyak buat manage-nya berarti ya. Iya benar. Itu yang tantangannya ya. Terus gimana nih caranya biar bisa mendapatkan modal yang Iya, besar? betul. Terus ikutlah dari event-event itu. Berarti intinya itu sebelum mengikuti event-event udah dari awal dulu melakukan usaha tersebut ya Mbak? Jadi sebenarnya urutannya itu ikut event dulu Mbak. Oh, ikut event dulu. Ikut event, terus kita buka offline store. Nah terus kita buka seadanya itu. Nah semenjak ikut P2MW Mbak. Oh berarti sebelum mengikuti perlombaan event-event tersebut menggunakan stiker-stiker dulu ya? Iya, menggunakan stiker seadanya gitu Mbak. Itu kalau boleh tahu tempatnya di mana? Juga sama di sana? Itu sama di sana. Jadi kita pas semenjak dapat pendanaan P2M itu kita benar-benar rombak abis semua. Dari mulai gerobaknya, terus alat-alatnya tuh yang lebih menarik lah. Soalnya saya juga lihat kalau misal pulang baru beberapa bulan ini sih yang bener-bener kelihatan merah tulisan wonton itu mencolok ke jalan gitu loh. Iya. Dulu juga nggak ada papan lipatnya itu nggak ada Mbak. Ada. Terus banner atas tuh dulu nggak ada. Oke, berarti memang benar-benar dari nol banget Iya, ya. dari Sampai nol. sekarang bisa jadi mahasiswa sekaligus jadi pengusaha ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk resep-resepnya sendiri berarti itu pure nyari di internet atau ada kayak warisan dari ibu atau gimana, atau suka masak emangnya atau gimana sih Mbak? Oh, kalau resep itu sebenarnya kita tetap ada acuan referensinya itu dari sosmed. Nah, cuman tuh emang aku dari dulu tuh suka sering masak, Mbak. Jadi aku tuh di situ mencoba-coba sih, awalnya mencoba-coba. Kayaknya kalau misalkan dipakein bumbu ini enak deh kayak gitu. Nah, terus ya udah akhirnya aku bikin bumbu sendiri. Sebenarnya itu jatuhnya sih bumbu sendiri, Mbak, enggak ngejiplak dari sosmed. Nah, terus karena aku mencoba-coba itu alhamdulillah malah enak. Terus juga buktinya aja kan pada suka gitu. Nah kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau misalkan warisan nggak ada. Berarti pure belajar dari internet terus melakukan inovasi Sendiri. Oke, sendiri. Oke, otodidak ya Mbak? Nggak kursus-kursus gitu? Enggak. Berarti emang suka masak? Suka masak dulu. Dan selanjutnya untuk wonton ini porsinya itu ada berapa pangsit setiap kotaknya itu, dan harganya berapa sih? Mungkin teman-teman Sobat Untidar ada yang tertarik ingin membeli wonton sekaligus bisa promosi dan juga pemasarannya bagaimana sih? Oke Mbak, sebelum bahas harga saya tuh bawa produknya. Oke, bawa produknya. Itu mungkin bisa ditunjukin bagi Sobat Untidar nih Mbak. Nih, jadi aku bawa 2 varian. Ini varian basah. Varian basah tuh kayak nyemek gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nyium baunya tuh sedep banget ya. Sedep banget dari sini pokoknya. udah Terus tercium aromanya. yang ini yang goreng. Kalau yang paling best seller tuh yang basah, Mbak. Oh, yang basah. Ya, kalau yang goreng tuh dia kriuk renyah gitu. Ini tuh best seller pertama basah, kedua goreng. Nah,
Selain ini juga ada kuah, terus ada mentai. Kalau buat harganya sih Berapa sih, Mbak? range-nya itu 10 sampai 15.000. 10 sampai 15 Ya, kalau yang basah ini 10, terus goreng kuah 12, kalau yang mentai 15. Oke. Terus kalau buat isiannya itu kita tuh ada 5 Ada 5 pangsit. pangsit. Nah, terus itu udah include sama bawang goreng sama kriuk renyahnya ini. Oke, itu bawang gorengnya banyak banget. Iya dong, Beda biar dari tempat mantap. lainnya ya. Oke. Iya. Terus Kalau misal mau order gimana sih, Mbak, caranya? kalau misalkan mau order itu bisa langsung ke toko kita di Jalan Karangwuni, dekat pokoknya seberang Alfamart Karangwuni. Oke, Alfamart. Atau Ngembik kalau Oh, misalkan iya, orang sini iya. taunya Ngembik Iya. gitu. Nah, terus kita juga ada di GrabFood sama di ShopeeFood. Instagramnya mungkin apa sih? Oh, iya. Biar Sobat Untidar nge-follow. Oke, Instagramnya. kita ada Instagram namanya spicebite.wonton. Kalian harus follow karena kita kalau misalkan ada promo-promoan itu tuh kita nge-share di Instagram itu. Terus kalau misalkan nih kalian mau mantau tokonya buka atau enggak, itu juga kita selalu update di Instagram. Jangan lupa Kalau misal follow. mau order pakai Instagram juga bisa. Bisa, karena kita fast respon. Oke, fast response sekali ya, Mbak. Oke, Tadi Instagramnya apa, Mbak? spicebite.wonton. Wonton. Oke, Sobat Untidar, buat kalian nih yang pecinta wonton bisa banget coba wonton dari Spicebite Wonton. Nah, bisa follow juga Instagramnya atau bisa juga order via ShopeeFood dan juga GrabFood. Iya. Oke, lanjut ke next pertanyaan nih, Mbak. Terkait adanya usaha ini. Nah, tadi kan udah ada inovasi-inovasi tuh, kayak misal wonton yang kering, terus yang basah, terus yang mentai juga ya. Nah, harapan kedepannya dari adanya usaha ini dan akan melakukan pemikiran inovasi apa lagi sih? Kalau inovasi, tenang aja Mbak, nanti kita bakalan launching. Oke. Ada beberapa ini sih inovasi yang udah terkonsep sebenarnya Mbak, cuman emang belum aku launchingin aja. Nah, sebenarnya aku tuh pengen main di frozen food. Oke. Karena kan iya. kan itu kan juga ini kan yang Mbak bisa jual di Shopee, di Shopee, di Tokopedia kayak gitu-gitu kan, itu lumayan buat nambah Iya, pendapatan. Terus juga aku tuh pengen main di paket hampers. Karena kan Hampers, itu gimana sih? jadi kayak ada paketnya gitu. Jadi nanti kita packagingin yang menarik gitu. Jadi kan kalau mahasiswa kan kadang sering ngasih gift gitu buat seminar iya, kayak buat gitu temen kan. wisuda, Iya, sidang gitu ya. kayak gitu kan. Jadi bisa nih milih paket hampers wonton kayak gitu. Oke. Terus juga apalagi ya? Lupa. Apa tuh? Terus juga kita mau lebih ke nge-upgrade ininya sih Mbak, stand-nya. Oh, stand-nya. Iya, biar lebih bisa semakin terlihat oleh masyarakat. semakin menarik. Oke. Iya, kayak gitu. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih sekaligus agar Sobat Untidar di rumah tuh tahu mengenai pesan untuk mahasiswa nih. Nah, mungkin kan di luar sana banyak Sobat Untidar nih Mbak yang pengen wirausaha tapi takut gitu loh. Takut gagal, takut pemasarannya gimana, nanti kalau nggak laku gimana. Nah, mungkin ada nggak sih pesan buat mahasiswa Sobat Untidar supaya tidak mudah patah semangat dan juga selalu berjuang terus inovatif dalam menjalankan usaha, baik itu dari nol atau yang udah memiliki usaha rintisan-rintisan gitu, Mbak? Oke, pokoknya kalau misalkan buat teman-teman yang emang mau usaha atau udah punya usaha, itu kalian lebih ke mantepin ke niatnya dulu nih. Kalian mantepin niatnya dulu, terus kalian juga harus bener-bener siap mental. Oke, Pokoknya emang banting. iya, soalnya buat ngejalanin usaha itu emang bener-bener gak gampang banget, soalnya butuh pengorbanan yang lebih-lebih. Pokoknya berlebih-lebih lah, kalian nanti tenaganya terkuras, terus idenya juga. Pokoknya apalagi kita nih mahasiswa kan sambil ngerjain tugas kayak gitu tuh sambil kuliah, itu bener-bener ya itu kalian harus pokoknya kuatin di motivasinya dulu, niatnya dulu sama mentalnya. Kalian jangan patah semangat buat terus berinovasi demi
biar bisa mengharumkan alma mater kita. Iya, benar Terus banget. juga Sesuai dengan visi kita ya, Yes. unggul dalam kewirausahaan. betul Mbak, biar kita bisa menjadi bagian entrepreneur mahasiswa Untidar. Oke, jadi gitu Sobat Unidar. Buat kalian nih yang mau membangun wirausaha, yang terpenting yang pertama adalah niat, motivasi, dan juga inovasi, serta tahan banting gitu ya Mbak. Tahan Pokoknya banting. iya. Kalau misalnya jatuh ya bangkit lagi gitu ya Mbak. Betul. Oke. Dan mungkin Sobat Unidar, terima kasih kepada Mbak Aini Iya. dengan hadir di dalam podcast kita kali ini. Dan mungkin itulah podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast sarang kita berikutnya. Sampai jumpa.